Ini karakteristik dari biaya tetap. Ini tidak ada di modul, Mbak. Jadi ini tambahan aja biar lebih paham mengenai biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Saya sudah kasih tahu tadi. Iya. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian ada disebut dengan biaya tetap bertingkat. Saya menjelaskan singkat-singkat aja karena memang nggak ada di modul. Jadi jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu dan berubah pada kapasitas yang lain. Nanti contohnya bisa teman-teman baca di PowerPoint-nya. Ada juga disebut committed fixed cost, biaya tetap yang dikeluarkan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang atau untuk menjaga kapasitas yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Contohnya penyusutan aktiva tetap, biaya pajak kekayaan, asuransi, dan lain sebagainya. Itu. Cost-nya itu berdasarkan pengalaman yang masa lalu, seperti itu. Sifatnya berhubungan dengan periode jangka panjang, tidak bisa diturunkan di tengah periode tanpa mengalami kerugian, tidak dapat berubah atau tetap dikeluarkan meskipun perusahaan tidak melakukan operasi, dan tidak bisa dipengaruhi oleh manajer atau perencanaan serta pengambilan keputusan oleh manajer. Jadi ini sifat dari biaya tetap. Silakan dibaca lagi. Halo? Halo. Cek. Maaf, habis mati internetnya, mohon maaf. Halo. Halo. Halo, teman-teman. Oke, sudah dengar ya.
Oke. Teks. Maaf. Oke. Contohnya biaya tetap tadi kan sifatnya tadi ada beberapa di sini tadi kita bahas sebelumnya. Dan contohnya penyusutan mesin, meskipun perusahaan memproduksi sebesar 1.000 atau 2.000, biaya penyusutannya akan tetap. Gitu. Kemudian ada discretionary fixed cost. Ini sebenarnya ada di halaman 2.8. Silakan dilihat teman-teman di bagian atas. Itu ada discretionary fixed cost, biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi kebijakan manajemen atau disebut managed fixed cost. Biaya pengembangan produk tahun 2001 dianggarkan 10 juta. Setelah dievaluasi hasilnya bagus dan butuh tambahan dana, maka tahun 2002 manajemen menganggarkan 15 juta. Jadi anggaran fixed cost ini bisa dapat dipengaruhi oleh manajemen, sehingga bisa ditambah atau dikurangi seperti itu. Kemudian ada disebut biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki karakteristik tetap dan juga variabel. Jadi di dalamnya ada biaya tetap dan biaya variabel. Silakan dibuka teman-teman di gambar 2.4. Ini biaya tetapnya di sini. Kemudian ada variabel. Nah, maka biaya campuran adalah kombinasi antara keduanya. Nah, biaya campuran harus dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Bagaimanakah caranya? Di sini ada beberapa cara untuk memisahkan biaya campuran menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, kalau di halaman 2.9 di situ ada 5 cara, yaitu titik tertinggi terendah, diagram pencar, kuadrat terkecil, regresi berganda, dan pertimbangan manajemen. Kalau di sini ada beberapa tambahan lagi, nanti buat pengetahuan saja bagi teman-teman semua, silakan dibaca-baca. Jadi yang pertama, metode engineer method digunakan bila analisis biaya tidak mempunyai pengalaman di masa lalu. Diterapkan untuk pemisahan biaya pertama kali. Caranya gimana? Dalam metode ini ada metode penghentian kegiatan, yaitu dengan menghentikan kegiatan operasi secara total dalam jangka waktu tertentu. Prosedurnya ada di sini. Ini tidak ada di modul juga, jadi buat pengetahuan tambahan teman-teman. Jadi perusahaan menghentikan kegiatannya dalam waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Pada waktu tidak ada kegiatan, dihitung biaya tetap yang masih dikeluarkan. Oke, kalau kita tidak memproduksi apapun kan tinggal biaya tetapnya saja, itu kita hitung. Nah, saat mulai berjalan akan dihitung jumlah totalnya. Biaya total dalam butir 3 dikurangi biaya tetap merupakan biaya variabel. Bisa dibayangkan teman-teman? Jadi misalnya saya membuka perusahaan pada awal bulan Januari. Kemudian pada awal Februari saya nggak memproduksi apapun. Selama Februari saya nggak memproduksi apapun, cuma tapi kan saya tetap harus membayar sewa gedung, penyusutan dan